nggak sih kamu ngerasa sendirian padahal lagi di tengah-tengah keramaian? Nah, ini nih paradoks zaman kita sekarang. Kita kayaknya terhubung sama semua orang, tapi kok ya malah makin ngerasa terisolasi. Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba cari tahu akarnya dan mungkin solusinya. Coba deh pikirin, dunia tuh sekarang bener-bener ada di ujung jari kita. Ada media sosial, panggilan video, pesan instan. Secara teknis, kita tuh nggak pernah sedekat ini satu sama lain. Kita bisa jangkau siapa aja, di mana aja, kapan aja. Harusnya sih koneksi kita jadi tanpa batas kan? Tapi, disinilah letak anehnya. Dengan semua alat canggih buat terhubung ini, kenapa justru rasa sepi itu makin menjadi-jadi? Kayaknya ada yang nggak beres nih dalam cara kita terkoneksi. Dan kita akan coba bongkar sama-sama sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Bencana batin kehidupan modern. Akar masalahnya, menurut sumber yang kita bedah kali ini, ternyata adalah sesuatu yang sering kita bangga-banggain, individualisme. Tapi ternyata ada harga mahal yang harus kita bayar di baliknya. Ini bukan individualisme yang memberdayakan ya, ini lebih kayak jebakan. Dia malah menciptakan isolasi sosial yang besar-besaran, ngerenggut makna hidup kita, dan yang paling parah, nilai kita sebagai manusia direduksi cuma jadi sebatas fungsi ekonomi, bukan manusia utuh. Kutipan ini benar-benar nonjok ya, saking fokusnya kita sama saya, dan saya, ternyata secara perlahan kita justru lagi mengikis fondasi yang ngasih kita tujuan dan bikin hidup ini terasa berarti. Terus kalau gitu solusinya apa dong? Nah, disinilah kita kenalan sama seorang filsuf bernama Michael Henry yang nawarin sebuah pembalikan yang radikal banget. Dia ngajak kita buat melihat ke arah yang mungkin gak kita duga, ke dalam diri kita sendiri. Gini, selama ini filsafat tradisional itu ngelihat kesadaran kita kayak senter yang cahayanya selalu nyorot keluar, ke benda, ke ide, atau ke orang lain. Tapi Henry membaliknya. Kata dia, sebelum senter itu nyorot keluar, kesadaran itu pertama-tama ngerasain dirinya sendiri dulu, dari dalam. Nah, ini dia poin kuncinya. Solusi buat krisis isolasi ini bukanlah nyari koneksi lebih banyak lagi di luar sana, tapi justru dengan memulai perjalanan buat nengok ke dalam diri sendiri. Konsep inti dari Henry ini disebut autoafeksi. Namanya mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi idenya tuh sebenarnya sangat mendasar tentang apa artinya jadi manusia. Jadi, apa sih autoafeksi itu? Sederhananya gini, kehidupan itu bisa merasakan dirinya sendiri. Rasa sakit, bahagia, sedih, semua itu kan pengalaman langsung, tanpa perantara. Kamu kan nggak perlu ngaca dulu buat tahu kalau kamu lagi sedih, iya kan? Kamu langsung merasakannya. Itulah autoafeksi. Kutipan dari Henry ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kehidupan itu nggak butuh validasi dari luar buat jadi nyata. Intinya yaitu, dia mampu merasakan dan mempengaruhi dirinya sendiri. Coba deh bayangin sebiji benih. Semua potensi buat jadi pohon raksasa itu udah ada di dalamnya loh. Tanah dan matahari itu nggak ngasih potensi itu. Mereka cuma ngebantu ngelepasin apa yang udah ada di sana. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kekuatan intinya tuh udah ada di dalam. Tapi tunggu dulu. Kalau kita fokus ke dalam diri terus, bukannya malah jadi makin individualistis ya? Justru disinilah letak kejutannya. Ternyata, jalan ke dalam itu adalah jembatan untuk keluar. Yuk kita lihat gimana caranya. Ini dia kuncinya. Hanya saat kita benar-benar nyambung sama dunia batin kita sendiri, dengan rasa sakit, harapan, dan ketakutan kita, baru deh kita bisa benar-benar melihat dan memahami kalau setiap orang lain juga punya dunia batin yang sama kayaknya. Pengakuan ini melahirkan empati, dan empati itu ada dua tingkat. Pertama, merasakan bersama, di mana kita ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Tapi ada yang lebih dalam lagi nih, yaitu merasakan untuk, di mana emosi mereka nggak cuma kita rasain, tapi juga menggerakkan kita untuk bertindak dan peduli. Nah, melalui empati inilah kita bertransformasi. Dari sekumpulan aku yang terisolasi dan jalan sendiri-sendiri, kita menjadi sebuah kita. Pengalaman kita bukan lagi cuma milik pribadi, tapi jadi bagian dari jalinan kehidupan bersama. Jadi, apa artinya semua ini dalam kehidupan nyata? Gimana caranya semua ini ngebantu kita pindah dari isolasi menuju koneksi yang sejati? Mari kita coba bangun keharmonisannya. Fondasi keharmonisan sosial ini sebenarnya simple, tapi dalam banget. Menurut Henry, kehidupan itu pada intinya adalah cinta.
Ini bukan cinta romantis ya, tapi kekuatan yang merasakan dan menegaskan dirinya. Artinya, panggilan untuk hidup adalah panggilan untuk mencintai. Nah, dari sinilah muncul tanggung jawab buat peduli sama kehidupan orang lain dan membangun komunitas yang basisnya solidaritas, bukan persaingan. Jadi, inilah inti dari semua pembahasan kita. Paradoksnya jelas banget. Hubungan yang paling dalam dengan orang lain itu justru dimulai dari hubungan yang paling dalam dengan diri sendiri. Koneksi sejati itu nggak dangkal. Ia lahir dari kedalaman dunia batin kita masing-masing. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Di dunia yang terus-menerus menarik kita keluar, mungkinkah obat untuk kesepian modern kita justru adalah sebuah perjalanan yang radikal kembali ke dalam?